ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i yang rujukan kitabnya kita pakai hidup sehari-hari. Bahkan ada Buya Hamka, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kasus dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Gus Nur dan Bambang Tri memasuki babak baru, dan pada sidang terbaru dengan terdakwa Gus Nur ada pernyataan yang disampaikan oleh Gus Nur dalam persidangan tersebut, di mana Gus Nur sampai menyinggung sejumlah nama pada sidang itu, mulai dari nama Imam Hambali, Imam Syafi'i hingga pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Dan seperti apa, coba kita simak pernyataan Gus Nur tersebut dalam sidang itu. sekarang ini aja untuk ketegasan terakhir pertanyaan saya. Saudara pernah ditahan 1 tahun 6 bulan di pengadilan mana? Divonis di Surabaya. Kemudian di Palu selama 10 bulan. Iya, insya Allah. Kemudian di Jakarta Selatan 10 bulan. Kalau semua itu termasuk enggak? Termasuk azab atau termasuk juga suatu bentuk perjuangan untuk apa tadi? Siap. Oh iya. Baik, yang mulia, agak panjang, nggak apa-apa yang mulia ya. Silakan. Orang masuk penjara itu ada 3 penyebabnya yang mulia. Pertama, dia kriminal, otaknya memang kriminal, dia layak di penjara. Kedua, dia ceroboh, tanda tangan tanpa dibaca misalkan, ternyata ditanda tangan di tender, apalah, akhirnya dia di penjara gara-gara dia ceroboh. Yang ketiga, ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i yang rujukan kitabnya kita pakai hidup sehari-hari. Bahkan ada Buya Hamka, ada Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU di penjara sama Jepang gara-gara beliau nggak mau nunduk begini. Ketika rezim Jepang lewat, semua nunduk, Mbah Hasyim nggak mau, itu di penjara 4 bulan sampai dicabut kukunya. Beliau orang baik semua gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan seorang baik, tetapi mumpung yang mulia tanya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pijakan untuk yang mulia. Yang di Surabaya yang mulia, silakan. Kemarin saya disapa sama hakim, saya lupa namanya, ternyata beliau yang nyidang saya di Surabaya juga, di sini, beliau sekarang tugas di sini. Jadi, siapa namanya? Pak Ridho ya? Ada orang namanya Ridho mencaci maki saya. Gus Nur tuh Wahabi, Gus Nur tuh radikal di medsos, namanya Ridho. Saya balas dengan medsos, bangsat, bajingan, ayo ketemu. Nah gitu kan. Ternyata ada orang lain namanya Ridho yang melaporkan saya, dikira saya mencemarkan nama baiknya dia. Padahal saya maksud Ridho ini, bukan Ridho itu. Di pengadilan semuanya jelas, gamblang. Di pengadilan itu. Bahkan akunnya dipanggil sama hakim itu, yang Ridho yang melaporkan itu. Pak Ridho, ini Gus Nur tidak kepada Anda. Ridho itu, Gus Nur ini maksudnya ini. Akun namanya Generasi Muda NU. Pak Ridho ada hubungannya sama ini nggak? Nggak ada, saya nggak kenal sama dia. Harusnya demi hukum bebas saya. Yang saya caci maki dia karena dia memfitnah saya, yang laporkan saya dia, nggak ada hubungannya, di pengadilan nggak saling kenal. Ini yang saya alami majelis, demi Allah ini yang saya alami. Saya nggak salah majelis, bukan berarti seorang baik. Cukup? Kurang lebih ya, seperti saya bertanya begitu tuh tadi tergerak dengan perkataan saudara sebetulnya sudah dalam zona nyaman. Kalau dalam zona nyaman mungkin malah bisa lebih rumah orang miskin yang banyak saudara. Betul yang mulia. Coba saya kasih saran yang mulia, gimana supaya saya bisa diam melihat kedoliman ini, saya diam, gimana caranya yang mulia? Lebih baik saya hidup sama anak cucu aja. Itu porsinya Allah. Oh begitu ya. Oke, saya cukup ya. Jadi terima kasih. Mungkin ada terakhir, mungkin statement terakhir. Baik yang mulia, bismillah. Jadi seperti tadi saya katakan, orang masuk penjara itu karena kriminal, karena dia ceroboh, atau dia terlalu baik. Saya tidak berharap yang mulia menganggap seorang baik ya. Tapi ya gimana, memang kita orang Islam ya. Saya tidak bosan-bosan di mubahalah 1000 Al-Quran sekalipun saya berani bahwa saya ini tidak ada niat untuk menjatuhkan orang, memfitnah orang, menyengsarakan orang. Yang saya marah itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu menyengsarakan rakyat, hanya itu yang mulia. Dan itu pun saya pingin sebenarnya diam, tapi batin kecil tidak mengizinkan. Karena saya yakin hadisnya juga ada bahwa berteriak kebenaran di hadapan sistem yang dolim itu juga pahalanya besar di sisi Allah. Tapi insya Allah saya setelah sidang ini selesai,
mungkin saya akan berubah cara saya. Karena kemarin anak saya paling kecil itu sampai saya nangis, Abi kalau sudah bebas gak usah ngomong politik lagi katanya. Anak sekecil itu bisa ngomong seperti itu. Baik nah, insya Allah saya udah janji seperti itu. Mungkin saya akan rubah polanya, saya akan bermain lebih cantik lagi. Kurang lebih begitu yang mulia. Ya, seperti itulah pernyataan yang disampaikan oleh Gus Nur dalam sidang atas kasus yang menjerat dirinya. Dalam pernyataannya itu, Gus Nur mengurai tentang penyebab seseorang itu di penjara. Menurut dia ada 3 penyebab orang itu bisa di penjara, seperti yang diuraikan dalam pernyataannya di sidang itu. Dalam sidang itu, dia juga mengaku akan merubah cara dia mengkritik pemerintah setelah dirinya bebas nanti. Itu dilakukan setelah dia mendapat teguran dari anaknya atas cara dia menyampaikan kritikan selama ini. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.